Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar dengan telingaku sendiri langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat. Syafaat artinya genap, sedangkan kita sendiri nanti datang sendirian, ganjil. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i, genap, wal watri, ganjil. Biasanya kalau orang datang sendirian ganjil, sepi, takut, cemas, ngeri. Tapi ketika datang orang lain menemani sendiri di tengah negeri yang belum pernah dihuni, ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa bingung. Tiba-tiba datang seorang kenalan, oh senangnya. Begitulah agaknya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami dulu menciptakan engkau sendirian, datang sendirian ke alam yang fana ini sendirian. Kamu pun nanti akan datang menghadap Allah sendirian, tunggal, tidak ada siapapun. Lalu kemudian datanglah syafi', orang yang menggenapkan kita. Selalu diterjemahkan penolong. Boleh, tidak salah. Siapa penolong itu? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Syafaat para malaikat. Siapa lagi? Syafaat orang-orang soleh. Siapa lagi? Syafaat anak yang meninggal ketika belum akil balik. Siapa lagi? Syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Apakah yang kita sembah di bulan Ramadan beda dengan yang di bulan lain? Tidak ada bedanya. Lalu kenapa di bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak bacaan Al-Quran? Yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Ya, sebab itu di bulan turunnya Al-Quran tentu kita perbanyak. Yang kedua, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, kata Nabi. Sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau mengkhatamkan hafalan bacaan Al-Quran terus menerus di bulan Ramadan. Oleh sebab itu maka inilah mengapa kita memperbanyak. Apalagi di bulan biasa, di bulan Ramadan ini dilipat gandakan daripada amalan-amalan yang ada di bulan puasa. Oleh sebab itu, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis asar 2 lembar, 10 lembar, 1 juz. InsyaAllah 1 juz. Adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, continue, berkelanjutan, wa in qalla, walaupun sedikit. Daripada sekali duduk 15 juz tapi setelah itu tidak pernah buka Quran sama sekali. Siapa yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah ketika datang sendirian? Yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kandung pergi sendirian. Wa ummihi, ibu kandung pergi sendirian. Wa abi, ayah kandung pergi sendirian. Wa sahibatihi, istri suami, tidak ada yang bisa menolong. Wa bani, anak-anak yang dulu dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun lamanya, meregang nyawa melahirkannya, pun tidak bisa menolong. Oleh sebab itu sayangilah diri dengan baca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat mengapa orang di stasiun bis buka Quran, di atas kereta api buka Quran, ini orang riya, ini orang apa baca Quran di mobil. Bukan, dia sedang mencari teman sahabat. Kalau dalam perjalanan hidup yang singkat 63 tahun, dipotong masa akil balik 10 tahun tinggal 53, dipotong masa kerja, dipotong masa tidur, dipotong. Kita ingin ada teman sahabat yang menemani kita di alam yang terang benderang ini, apalagi di alam nanti penuh dengan bermacam ujian dan cobaan. Siapa yang akan menemani kita? Iqra'ul Quran. Ketika salafus salih dulu terus menghafal, membaca, merenungkan, mengamalkan, mengajarkan. Khairukum, siapa orang paling baik di antara kita? Apakah yang paling tinggi jabatannya? Apakah yang paling banyak hartanya? Apakah yang paling ganteng rupa bentuk wajahnya? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang memahami tajwid Al-Quran, orang yang memahami tafsir Al-Quran, wa'allamahu,
Tapi setelah itu dia tidak hanya untuk dirinya saja, setelah itu dia mengajarkannya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu, sayang kepada dirimu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Setelah kita menemukan ketenangan itu datang dari Allah, letaknya di dalam hati manusia. Bagaimana mengundangnya? Dengan cara membaca Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Makanya selesai baca Quran orang berdoa, Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah rahmati kami, turunkan rahmat kasih sayangmu dengan berkah bacaan Al-Quran ini. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jangan sekedar membaca saja, tapi kan jadikan Quran ini sebagai nur, penerang cahaya di tengah kegelapan kami. Wa hudan, jadikan dia sebagai penunjuk jalan saat kami tak tahu kemana arah jalan. Wa rahmah, jadikan dia sebagai rahmat, turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan di ruang ICU, turun rahmat di ruang ICU. Dibacakan pada orang yang sakit, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, penawar, pengobat, wa rahmah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dunia dia sebagai penenang hati, kalbu, jiwa, di akhirat nanti pula sebagai teman sahabat yang tak akan mungkin meninggalkan sahabat abadi. Hari ini kawan-kawan kita banyak, kawan tertawa banyak, kawan senang banyak, kawan berduka sedikit. Berapa teman kita di FB, berapa teman kita di grup-grup, siapa yang bisa menolong kita? Oleh sebab itu tidak ada kecuali Al-Quran. Bertemanlah dengan Al-Quran di dunia, dia akan menemanimu nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Sahabat dakwah, sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, sahabat yang bukan karena ada hubungan darah, tapi karena dipertemukan dalam iman dan Islam. Pemirsa TV One dimanapun berada, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang mulia bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dialah orang yang diminta oleh Nabi SAW, Iqra, baca ya Ibnu Mas'ud. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Aqra'u alaika wa alaika unzal, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu padahal Quran itu turun kepada engkau ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Iqra, bacalah. Dia tidak melawan Nabi dan dia pun membacakan. Ayat demi ayat dia baca, Nabi tenang mendengarkan. Lalu kemudian sampailah pada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat itu, apa kata Nabi? Hasbuka, cukup. Fa idza 'ainahu tazrifan, nampak menggenang air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari ini? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sayyidul anbiya wal mursalin pun masih mau mendengarkan bacaan orang lain. Siapa kita? Banyak orang aku sombong. Ketika qari baca Quran dia berbisik. Nabi saja mendengarkan bacaan Al-Quran dan sampai pada titik tertentu air matanya menggenang, akan jatuh sedikit lagi. Fa idza 'ainahu tazrifan. Memangnya ayat apa yang dia baca? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Bagaimana nanti ketika setiap umat akan dibawa dengan saksi-saksinya? Umat Nabi Nuh, umat Nabi Saleh, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa. Setiap umat akan dibawa dengan saksi-saksi, nabi-nabi mereka. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan engkau ya Muhammad akan menjadi saksi bagi setiap nabi-nabi itu. Sayyidul anbiya wal mursalin. Membayangkan huru-hara hari besar, semua umat berkumpul di padang mahsyar dan Nabi SAW memiliki kemuliaan itu. Nabi meneteskan air mata. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata beliau? Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim harf. Lalu bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan alif lam mim itu satu huruf. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif, lam, mim. Walikulli harfin asyru amsalha. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf dibalas 10 kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menyangka dirimu rendah hina. Oh, saya ini bacaan Qur'annya nggak lancar, saya ini orangnya tidak fasih. Terus baca Qur'an. Al-mahiru bil Qur'an. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Bagaimana keadaan dia? Ma'as safaratil kiramil bararah. Maka dia nanti akan dibangkitkan bersama para malaikat. Dia pandang ke kanan malaikat, dia lihat ke kiri malaikat, dia lihat ke depan malaikat, dia pandang ke belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Qur'an. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata, terbata-bata. Tidak lancar dia baca. Bagaimana dengan orang yang tidak lancar, terbata-bata membaca Al-Qur'an ini? Lahu ajrani, dia dapat dua pahala. Pahala pertama, pahala dia sudah mau membaca Quran. Yang kedua, kerja kerasnya. Wa huwa alaihi syaqqa, berat dia menyebut huruf shin, menyebut huruf ain, menyebut huruf Allah, menyebut huruf tha. Berat dia, tapi dia terus membaca. Al-qadru al-jaza' ala qadri al-amal. Balasan sesuai dengan kadar kesulitan tingkatan amal. Oleh sebab itu maka terus membaca Al-Quran. Tapi perlu dipahami bahwa Al-Quran ini dia tidaklah sama seperti huruf dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Dia ada makharijul huruf, dia ada idgham, dia ada tajwid tahsin, dia ada qalqalah, dia ada gunnah, dia ada bila gunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bacaannya mesti benar. Batalil Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi dilaknat oleh Quran. Mengapa bisa dilaknat oleh Quran? Bacaan tidak benar. Akan tetapi tidak pula kita mengklaim, oh kalau gitu karena saya takut salah saya tidak baca Quran. Terus baca. Renungkan maknanya. Pahami isinya. Ajarkan di tengah keluarga, anak, istri, sahabat, tetangga, kerabat, jamaah, sehingga menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, generasi-generasi yang Rabbani. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu, apa kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an." Seandainya hilang tali kekang, tali ontaku, pasti aku temukan dalam Al-Quran. Ungkapan tentang begitu semua tercantum dalam Al-Quran. Hanya saja kita belum menggali isinya. Kita yang belum menemukan rahasia-rahasianya. Oleh sebab itu maka di bulan yang penuh rahmah dan barakah ini, oleh sebab itu mari kita baca Al-Quran, kita renungkan maknanya, kita gali isinya, buat kajian-kajian Al-Quran. Alhamdulillah, ada pesantren kilat di bulan suci Ramadan, anak-anak kembali tahfiz. Ada lagi program namanya karantina Al-Quran. Anak-anak selama 1 bulan dikarantinakan dengan program tahfiz target 30 juz. Dan berhasil. Sudah ada lebih kurang 5.000 informasi langsung dari sahabat dakwah kita yang memotori karantina Al-Quran. Saya sudah tanya, berapa banyak yang sudah hafal? 5.000 orang sudah hafal Quran dengan ikut program karantina Al-Quran. Dulu kita mendengar ada pesantren kilat, kualitasnya lebih bertambah. Tidak hanya sekedar duduk membaca, tapi sudah memasukkan Al-Quran dalam kepalanya. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TV One dimanapun berada, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dengan Al-Quran. Kitab yang di dalamnya la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di luar dan di dalamnya. Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha kasih dan sayang. Sebenarnya sudah lama azab itu akan turun karena dia perkasa, Al-Aziz. Tapi kenapa tidak jadi turun? Karena ditutup dengan nama Ar-Rahim. Di balik keperkasaan dan kuasanya, dia juga maha kasih dan sayang. Mengapa kasih sayangnya itu ada? Karena masih ada mulut-mulut yang melantunkan Al-Quran. Masih ada lidah yang basah karena bacaan Al-Quran. Masih ada hati yang redup karena lembutnya Al-Quran.
Maka dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, khairukum, orang yang paling baik di antara kami, man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Oh, saya bukan qari, saya bukan ahli tafsir, bagaimana saya bisa mengajarkan Al-Qur'an? Kamu mungkin bukan qari, kamu mungkin bukan ahli tafsir, kamu mungkin bukan hafiz, tapi kamu punya tanah. Iya, berapa? 2 hektar. 1 wakafkan. Untuk apa? Pondok tahfiz Al-Quran. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, tombak, baju besi, anak panah, busur, kuda, dia sudah ikut berperang. Bagi yang sanggup mengejar keterbelakangannya, ikut. Bagi yang tidak, siapkan alat-alat perang. Jihad kita. Perang apa? Perang dalam menghancurkan, memberantas kebodohan buta huruf Al-Quran. Kamu tidak punya tanah? Tidak. Tapi batu bata ada, batu kerikil ada, semen ada. Tegakkan lokal, kelas, masjid, musola, surau, langgar, sehingga anak-anak. Inilah rezeki yang tidak akan pernah putus dengan kematian. Meninggal dunia, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami pada sakaratul maut, mati. Tapi setelah itu tetap mengalir. Kenapa? Sore petang menjelang azan maghrib berkumandang, nampak merah di ufuk barat, matahari akan tenggelam. Di saat itu anak-anak sudah mulai menyusun saf, sholat maghrib berjamaah. Kita di alam barzah dimakan cacing tanah, tapi tetap mengalir bacaan Al-Quran. Selesai sholat maghrib ke isya 45 menit, mereka seperti suara tawon yang mengaum di dalam masjid surau langgar musola. Mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tanpa melihat mushaf, karena mereka hafal dari mulut guru-guru mereka, masuk ke dalam kepala mereka, masuk ke dalam tulang sumsum mereka, masuk ke dalam tangkai jantung mereka, merasuk ke dalam otak mereka. Setelah itu mereka akan menjadi kepala rumah tangga, akan menjadi imam tahajud di tengah malam bersama istri terkasih, anak tercinta. Maka saat itu mengalir pahala bacaan. Begitulah indahnya. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ya Allah, curahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami berkat Al-Quran. Waj'alhu lana imaman, jadikan Al-Quran sebagai pembimbing, imam, penuntun kami. Wa nuran, sebagai cahaya penerang di tengah gelap kami. Wa hudan, sebagai penunjuk jalan saat kami tak tahu kemana arah kami. Wa rahmah, menjadi penyebab turunnya rahmah. Warzuk tilawatahu, berikan kami rezeki agar kami dapat membacanya. Ana al-laili wa atrafan nahar, di tengah malam maupun di penghujung siang. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina, jadikan Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba husnina wa humumina wa humumina, pengusir rasa sedih, takut, cemas, gundah gulana dari dalam hati kami. Karena ketika kami membacanya, maka turun rahmat-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Selamat bersahur, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.